Baik, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang deforestasi. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Di sini saya sebagai Herminia, absen 25, dan ada rekan saya Diva Prapti, absen 26, ada Abi Waskita, absen 14, dan ada Seon, absen 9. Di sini peran saya sebagai project manager. Tugas saya adalah mengatur jalannya project, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, hingga memastikan semua berjalan sesuai dengan waktu dan tujuan. Selanjutnya ada Diva Prapti, dia sebagai data analisis. Tugasnya membantu tim dengan melakukan mengolah data dan memberikan informasi yang bisa mendukung keputusan. Selanjutnya ada Seon sebagai data entry. Tugasnya adalah membantu tugas data visualization, yaitu dalam pembuatan infografis. Dia juga mencari data, memilah data, dan menyimpannya yang kemudian akan dianalisis oleh rekannya. Selanjutnya ada Abi Waskita sebagai data visualization. Tugasnya adalah membuat tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami agar pesan dari proyek ini bisa tersampaikan dengan baik. Adapun alur dari deforestasi kali ini adalah meliputi yang pertama, pembukaan yang berisi mengenai pengenalan diri serta tugas. Yang kedua, akan dilanjutkan oleh pemaparan manajer. Yang ketiga, presentasi data entry. Yang keempat, presentasi data analis. Yang kelima, presentasi data visualization. Dan yang keenam atau yang terakhir, penutup yang meliputi kesimpulan serta prediksi deforestasi. Masalah lingkungan menjadi sebuah topik yang ramai diperbincangkan. Hutan yang menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna mulai berkurang. Secara spesifik, fenomena tersebut dinamakan deforestasi, yaitu berkurangnya tutupan berupa hutan suatu wilayah dari sebelumnya memiliki wilayah hutan kini bahkan tidak bervegetasi. Deforestasi yang terjadi telah didata setiap tahunnya, dan mengetahui perkembangan deforestasi, kita perlu membuat sebuah pengolahan data. Mengenai pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan saya Seon. Baik, perkenalkan nama saya Madison Vijaya Kasindradana, saya nomor absen 9 kelas 11A. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai pencari data. Saya mendapatkan data dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini adalah data yang saya dapat. Saya melakukan pemilihan terhadap data ini karena di BPS itu dari 8 tahun terakhir, sementara yang kami butuhkan itu hanya dari 5 tahun terakhir. Jadi ini data yang sudah saya pilih. Ini dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan saya juga menambahkan warna pada data ini agar terlihat lebih estetik dan menarik. Di data ini juga terdapat keterangan provinsi, kawasan hutan, APL atau pembangunan lain bukan kawasan hutan, dan total deforestasi. Setelah dilakukan pemilahan pada data ini, dan sekarang sudah selesai, data ini siap dianalisis oleh rekan saya Diva. Halo semua. Oke, saya Diva. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai analisis data. Data yang telah didapatkan oleh Seon dan juga sudah dipilah, kemudian akan saya analisis. Di mana saya menganalisis data ini dengan menggunakan tabel berwarna-warni seperti ini agar mudah untuk mengenalinya. Dan saya mengambil 6 aspek ini dalam analisis saya. Oke, yang pertama adalah mengenai jumlah deforestasi 5 tahun. Jumlah deforestasi 5 tahun ini didapatkan dengan menjumlahkan total deforestasi setiap tahun di sebuah provinsi. Setelah itu menggunakan rumus SUM. Bisa dilihat di sini sama dengan sum B3 sampai dengan F3. Dari tahun 2018 ini 2 jutanya ini sampai dengan tahun 2022. Dari sumber data Aceh, total deforestasinya adalah 2.046.121.
dan seterusnya sampai dengan tahun 2022. Ini yang kita input ke dalam sel-sel yang di sini. Oke? Jelas? Jelas? Oke, kita lanjut ke rata-rata. Pada kolom rata-rata, saya menganalisisnya dengan cara yaitu total deforestasi yang 5 tahun tadi kita bagi dengan jumlah tahun yang digunakan, yaitu kan 5, menggunakan rumus average, yaitu dari B3 juga sampai dengan F3. Didapatkanlah hasil 746.346. Secara detail saya akan jelaskan, yaitu jumlah deforestasi 5 tahun itu kan didapatkan 3.731.732. Setelah itu dibagilah 5, jadi didapatkanlah rata-rata 746.346. Seperti itu. Oke, lanjut pada kolom ketiga yang saya buat adalah tertinggi. Ini menampilkan nilai tertinggi dari 5 tahun deforestasi yang telah terjadi di sebuah provinsi. Dilihat di sini Aceh dari 5 tahun ini yang paling tinggi adalah pada angka 2.046.121. Kita bisa tahu nilai ini dengan menggunakan rumus max B3 sampai dengan F3 seperti itu. Selain tertinggi, saya juga menganalisis dengan mengambil nilai terendahnya juga, dimana menggunakan rumus min, yaitu dari B3 sampai dengan F3. Sama seperti tertinggi tadi, data yang paling rendah deforestasinya selama 5 tahun di Provinsi Aceh adalah 6.454. Lanjut ke kolom selanjutnya yang saya buat adalah presentase deforestasi terhadap rata-rata. Jadi presentase deforestasi terhadap rata-rata ini saya buat dengan pembagian hasil tertinggi dibagi dengan rata-rata. Setelah itu saya kalikan dengan mengubah kalikan dengan 100, kemudian diubah jadi angka 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini contohnya, itu kan pada, bisa dilihat sini, pada nilai tertinggi adalah 2.046.121 pada Provinsi Aceh. Setelah itu kita bagi dengan rata-rata yang bernilai 746.346, kemudian kita kalikan 100. Setelah kita kalikan 100 itu akan mendapatkan hasil, yaitu 274,2%. Setelah mendapatkan hasil itu, kemudian kita bulatkan nilai tersebut menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan pembulatan lebih sama dengan 250, dia akan dipakai nilai 5. Baru jika dia itu angkanya lebih dari sama dengan 200 akan diisi dengan angka 4 dan seterusnya sampai memperoleh nilai sesuai dengan rumus yang tadi. Saya menggunakan rumus if yang berantai itu. If digunakan berulang seperti itu.
Lanjut dengan kolom kriteria. Kolom kriteria ini berhubungan juga dengan kolom presentasi yang tadi, di mana kolom kriteria ini kita dapatkan dengan cara melihat angka persentase deforestasi terhadap nilai rata-rata. Jika dia nilainya itu lebih dari sama dengan 4, dia akan memberikan teks yaitu merah. Jika angka presentasinya ini adalah 3, dia akan memberikan atau mengeluarkan input yaitu teks kuning. Setelah itu jika selain angka 3 yaitu 2 dan 1 akan mengeluarkan teks hijau. Seperti itu yang bisa dilihat pada presentasi. Saya zoom. Oke, seperti ini. Rumus yang saya pakai itu pakai if juga. Oke. Semoga kelihatan rumusnya. Oke. Jadi dalam analisis yang saya lakukan, saya menggunakan 6 aspek. 6 aspeknya itu adalah jumlah deforestasi 5 tahun, rata-rata, tertinggi, terendah, persentase, dan juga kriteria. Lanjut, saya selain melakukan analisis data tersebut, saya juga ke rankingan. Dari hasil sortir didapatkan yang paling tinggi deforestasinya dari seluruh provinsi di Indonesia adalah Jambi dengan jumlah deforestasi segini, dan diikuti oleh Sulawesi Tengah, Riau, serta lainnya. Saya juga menggunakan di sini diagram batang untuk memvisualisasikan secara singkat atau menggambarkan secara singkat 5 top 5 provinsi deforestasi terbanyak di Indonesia. Baik, bisa dilihat seperti ini. Saya akan memberikan gambaran di mana pengolahan data yang saya lakukan seperti ini. Lebih rincinya. Pengolahan data yang telah dibersihkan akan diolah menggunakan tools spreadsheet Excel yang tersedia. Baik, setelah itu saya akan buat sheet baru yaitu perolehan data, menambahkan kolom. Ini adalah sum yang tadi, sum untuk menjumlahkan total 5 tahun. Baru lanjut in average-nya, ada max, ada min. Ini dia secara matematis bisa dilihat untuk mendapatkan hasil persentase deforestasi terhadap nilai rata-rata. Seperti ini rumusnya. Baru untuk kolom kriteria ini ada rumus yang dipakai adalah if. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah saya menggunakan 6 aspek dalam proses analisa, menggunakan perankingan yaitu perankingan jumlah deforestasi serta kawasan hutan, dan menggunakan rumus-rumus yaitu sum, max, min, dan if yang berantai seperti itu. Sekian dari saya. Visualisasi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam infografis ini. Yang pertama ada latarnya. Di sini bisa dilihat latarnya menggunakan latar hutan yang cukup lebat dan terlihat subur karena
yang kita bahas itu tentang deforestasi. Jadi saya menggunakan hutan supaya jika dilihat oleh orang-orang tuh mereka sadar bahwa betapa indahnya jika hutan dipelihara dan dijaga dari deforestasi. Di sini bisa dilihat dengan warna hijau, dan di sini ada gambar Indonesia ya, supaya orang-orang tahu bahwa ini infografis tentang deforestasi di Indonesia. Jadi di sini diisi gambar Indonesia, negara Indonesia. Selanjutnya di sini ada grafik presentase data deforestasi di Indonesia. Di sini bisa dilihat pulau mana yang deforestasinya tinggi dan rendah. Di sini yang tinggi cukup banyak. Selanjutnya ada dampak dari deforestasi. Seperti yang kita tahu, deforestasi itu sangat membawa dampak yang tidak bagus bagi lingkungan. Dan di sini juga bisa menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan konflik sosial. Sumber daya hutan seperti kayu, hasil hutan, non kayu, dan air bersih bisa hilang atau krisis air bisa terjadi. Sini juga flora dan fauna itu, terutama hewan-hewan langka itu kan harusnya dia bisa hidup bebas di hutan. Sekarang karena deforestasi itu rumah mereka tuh hilang, jadi mereka tempat tinggalnya sudah tidak bagus, bisa mereka jadi punah juga gitu. Selanjutnya di sini ada data perankingan deforestasi di Indonesia. Di sini bisa dilihat pulau mana paling tinggi. Di sini ada Jambi sih paling tinggi di sini. Selanjutnya ada fakta mengejutkan tentang deforestasi di Indonesia. Jadi setiap tahun itu kita kehilangan hutan seluas 15 juta hektar atau setara dengan ukuran 27 lapangan sepak bola dalam per menit. Ini angka yang sangat besar. Dan ada juga kehilangan hutan ini berdampak pada keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim. Selanjutnya ada pembangunan hutan membebaskan karbon dioksida ke atmosfer. Ini dampaknya cukup terasa sekarang ini. Sekarang ini kan sudah mulai siang hari itu terasa panas sekali karena ini pemanasan global. Selanjutnya di sini ada upaya untuk menurunkan deforestasi di Indonesia. Sini bisa dilihat beberapa upaya yang bisa dilakukan, seperti menghentikan pemberian izin untuk pembukaan lahan, penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Selanjutnya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, membatasi perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan. Ada juga merehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia. Yang terakhir merangkul masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam kelompok tani hutan. Di sini beberapa upaya mungkin semoga bisa terwujud untuk mengurangi deforestasi di Indonesia ini, karena dampaknya itu sudah sangat berasa gitu. Dan segini saja infografisnya. Terima kasih. Visualisasi yang saya buat, saya menambahkan slogan yaitu stop merusak, bumi adalah harta. Ini saya akan perpaduan antara hijau dan biru. Warna ini adalah warna-warna yang identik atau berkaitan dengan alam ataupun lingkungan. Nah, dalam poster ini ada beberapa elemen yang saya gunakan, meliputi pepohonan yang identik dengan hutan, kemudian hewan-hewan endemik yang hidup di hutan, dan bisa kita lihat pada bagian bawah itu ada bayangan bumi namun telah mengalami pembangunan, di mana maknanya adalah di zaman sekarang ini bumi semakin perlahan hutannya semakin berkurang dan diganti dengan pembangunan atau mulai dibabat untuk kepentingan kita sebagai manusia yang tidak mempedulikan kehidupan di hutan itu sendiri. Jadi ada tadi kurang lebih seperti yang kita
sebagai manusia yang telah mengganggu dari kehidupan di hutan itu sendiri dengan melakukan pembangunan yang terus-menerus mengurangi keberadaan hutan yang kemudian memunculkan deforestasi. Dari sini tujuan saya dalam membuat poster ini adalah untuk menyadarkan kita semua pentingnya kita menghargai hutan, pentingnya kita menjaga hutan, keberlangsungan hidup kita sendiri dan keberlangsungan kehidupan yang ada di dalamnya, dan untuk masa depan kita. Baik, sekian yang saya sampaikan dari visualisasi data dalam bentuk poster ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dalam map deforestasi ini. Bisa kalian lihat isinya pada pojok kiri atas, yaitu laju deforestasi. Kemudian kita lanjutkan saja ke penyebab deforestasi. Yang pertama, ada industri kelapa sawit, di mana itu adalah 23%. Kemudian konversi hutan menjadi semak belukar, yaitu 20%. Kemudian pertanian skala kecil, yaitu 15%. Kemudian ada industri penebangan kayu, yaitu sebanyak 14%. Kemudian ada industri perkebunan sebanyak 7% dan industri pertambangan sebanyak 2%. Kemudian ekspansi kota dan faktor alam lainnya yaitu sebanyak 2% dan tambak ikan sebanyak 1%. Nah, dari sini ada pula prediksi laju deforestasi dalam 10 tahun mendatang, yaitu meningkat sebesar 10% per tahunnya ataupun bisa lebih, dan konsisten dan jika tidak ada tindakan solutif untuk penjelasan terkait map yang kami buat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Izin saya menutup presentasi hari ini. Terima kasih.